Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian pada hari ini? Pasti sehat, pasti luar biasa. Nah, bagaimana liburannya? Pasti menyenangkan ya, bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara kalian boleh menikmati liburan. Ya, setelah kalian menikmati liburan, nah kita akan kembali lagi masuk dalam pembelajaran. Nah, buat anak-anak yang di rumah, kalian akan mendapatkan video dari Mem April ya. Sebentar dulu. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-13. Bab ke-13, alam ciptaan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh bangun di pagi hari yang cerah dan kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai pembelajaran kami anak-anak-Mu yang belajar dari rumah. Biarlah kami anak-anak boleh tetap semangat dalam belajar Tuhan, mengikuti setiap pembelajaran yang ada, khususnya belajar agama pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami dalam pembelajaran kami, agar kami boleh mengerti akan apa yang dijelaskan oleh guru kami Tuhan. Berilah kami kecerdasan, kepintaran, juga roh yang takut akan Tuhan, juga roh yang dengar-dengaran akan kedua orang tua kami. Berkati mama papa kami yang bekerja, maupun yang mendampingi kami belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam bab 13, alam ciptaan Tuhan. Anak-anak boleh buka buku paketnya ya, di halaman 94. Kita akan mulai di halaman 95. Yang pertama, kita akan bahas Tuhan menciptakan alam semesta. Siapa? Tuhan yang menciptakan alam semesta. Pada mulanya, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama Tuhan menciptakan alam semesta. Nah, hari pertama tadi apa? Tuhan menciptakan gelap dan terang, yaitu siang dan malam. Kalau siang hari kita akan menikmati matahari yang begitu cerah dengan keadaan yang terang. Sementara kalau malam kita akan menikmati bulan yang terang benderang itu pada waktu malam, karena suasananya gelap. Maka Tuhan menciptakan hari yang pertama. Hari yang pertama tadi apa? Iya, betul, menciptakan siang dan gelap atau siang dan malam ya. Terang itu siang dan gelap itu malam. Nah, sekarang hari yang kedua. Tuhan menciptakan cakrawala. Apa cakrawala itu? Ya, Tuhan menamakan cakrawala itu langit yang ada di atas di luar sana, di luar ya, namanya langit. Itu adalah cakrawala yang memisahkan air di atas langit dan air di bawah langit. Loh, emang di langit ada air? Ada sayang, di langit itu ada air. Makanya Allah memisahkan air yang di atas dan air yang ada di bawah langit ya. Jadi yang hari kedua Allah menciptakan apa tadi? Yes, good job. Allah menciptakan cakrawala. Nah, hari yang ketiga Tuhan memisahkan laut dari darat dan menumbuhkan tunas-tunas muda. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan di bumi ya. Jadi hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Yes, laut dan darat. Selain laut dan darat, Tuhan juga menciptakan tunas-tunas muda, yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Nah, tadi udah 3 hari nih Allah menciptakan. Mem April mau ingatkan lagi. Hari pertama tadi Tuhan menciptakan apa? Yes, good job. Menciptakan siang itu terang dan gelap itu malam. Itu hari yang pertama. Nah, hari yang kedua apa? Yes, good job. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Yaitu cakrawala itu adalah langit ya. Terus yang ketiga, hari ketiga Allah menciptakan apa? Allah memisahkan laut dari darat dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kita lanjut kembali ya. Hari yang keempat Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Tadi pada langit ya, cakrawala itu ya. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Apa aja benda-benda penerangnya? Yes, good job. Ya, itu ada matahari kalau siang hari, ada bulan dan bintang kalau pada malam hari. Menjadi tanda untuk menunjukkan masa yang tetap. Matahari di siang hari, bulan dan bintang pada malam hari. Nah, sekarang hari yang kelima. Tuhan menciptakan binatang-binatang di dalam laut yang luas.
makhluk yang bergerak di darat, berkeriapan di dalam air, dan burung-burung di udara. Tuhan memberkati semua binatang ciptaannya itu agar berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ya, pada hari kelima Allah menciptakan binatang-binatang yang ada di laut yang luas. Seperti apa aja binatang yang di laut? Yes, ada ikan-ikan, ada gurita, ada ikan hiu, semuanya ya yang ada di laut. Terus makhluk yang bergerak di darat. Apa aja binatang yang di darat? Ada ayam, bebek, kambing, sapi, banyak lagi ya. Dan juga binatang yang ada di dalam air. Selain di laut yang luas tadi, di air juga seperti ikan-ikan kecil Tuhan menciptakannya. Dan juga tidak lupa apa? Burung-burung di udara. Tuhan ciptakan juga burung-burung di udara. Dan Tuhan memberkati semua ciptaannya itu. Nah, supaya apa? Supaya berkembang biak. Apa artinya berkembang biak, Mem? Berkembang biak artinya adalah bertambah banyak. Jadi sepasang-sepasang, jadi yang betinanya bertelur, beranak, makin banyak, makin berkembang biak dan bertambah banyak di bumi ya. Nah, ini hari yang keenam. Hari yang keenam, Tuhan mengambil debu tanah. Tuhan membentuknya menjadi seorang laki-laki. Jadi yang pertama diciptakan Tuhan adalah seorang laki-laki. Diambil dari mana tadi? Yes, diambil dari debu tanah ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Setelah Tuhan mengambil debu tanah itu, dibentuknya seorang laki-laki dan diciptakan Tuhan itu menurut gambar dan rupa Tuhan. Tuhan kemudian tidak lupa, apakah Tuhan hanya menciptakan begitu saja? Tidak, tapi Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya laki-laki itu. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia ya. Nah, sekarang Mem April mau tanya lagi, pada hari yang ke-4 tadi Allah menciptakan apa? Siapa yang masih ingat? Iya, good job. Pada hari yang ke-4 Allah menciptakan benda-benda penerang di cakrawala seperti matahari, bulan, dan bintang ya, supaya menandakan kalau siang hari itu ada matahari, kalau malam hari ada bulan dan bintang. Itu hari yang ke-4. Kalau hari yang ke-5, yes, Tuhan menciptakan binatang-binatang, baik itu binatang yang ada di lautan, yang ada di darat, di air, juga tidak lupa di udara. Nah, hari yang ke-6 Allah menciptakan, yes, good job. Allah menciptakan manusia, dan manusia pertama adalah manusia laki-laki. Dan juga tidak lupa, apakah dia hanya diciptakan saja? Tidak, tapi Tuhan juga tidak lupa memberikan nafas, mengembuskan nafas hidup kepada laki-laki itu ke dalam hidungnya. Wah, sudah Allah menciptakan selama 6 hari. Nah, kita lihat di halaman 96. Maka selesailah pekerjaan penciptaan itu. Dan pada hari yang ke-7, apalagi pada hari yang ke-7 ya? Kita lihat ya. Nah, pada hari yang ke-7, Tuhan berhenti bekerja. Tuhan memberkati dan menguduskan hari ke-7. Sekarang kamu dapat memandang sekelilingmu. Semua itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Agung. Diciptakan dengan baik untuk memuliakan dirinya. Dan menyediakan semuanya untuk kehidupan di bumi ya. Jadi Allah menciptakan isi dunia ini, bahkan manusia, pada berapa hari? Pada 6 hari, selama 6 hari ya. Dan pada hari yang ke-7, apa yang Allah lakukan? Allah berhenti bekerja, Allah beristirahat, dan dia juga memberkati dan menguduskan hari yang ke-7 itu. Itulah kita sebutkan hari Sabat, yaitu hari Minggu. Makanya kalau hari Minggu kita harus beribadah kepada Tuhan melalui sekolah minggu, ke gereja. Memang sih beribadah kepada Tuhan setiap hari. Tapi dan biasanya itu adalah hari yang ke-7. Tuhan menguduskan hari itu, kita beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan lewat sekolah minggu ya. Oke. Nah, inilah kegiatan penciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6, dan hari ke-7 yang Tuhan lakukan beristirahat ya. Nah, kalian bisa lihat nanti. Itu di halaman 96 ada urutan penciptaan Tuhan. Hari pertama terang dan gelap, yang kedua cakrawala, langit dan bumi. Hari ketiga darat, lautan, tumbuhan berbiji dan pohonan yang berbuah. Hari keempat matahari, bulan dan bintang.
Hari kelima, binatang air dan burung-burung. Hari keenam, binatang liar, ternak, binatang melata, dan juga manusia. Nah, ini adalah urutan penciptaan, kisah penciptaan Allah dalam dunia ini ya. Nah, yang kedua, kita akan belajar lagi Adam dan Hawa di Taman Eden. Setelah manusia diciptakan Tuhan pada hari yang keenam, manusia yang pertama adalah laki-laki, yaitu Adam ya. Kita baca sama-sama. Setelah Tuhan menciptakan manusia dan menamai Adam, Tuhan melihat bahwa tidak baik ia seorang diri saja. Maka Tuhan membuat Adam tertidur ya. Lalu Tuhan mengambil satu tulang rusuk Adam, Tuhan membentuknya menjadi seorang perempuan. Tuhan membawa perempuan itu kepada Adam untuk menjadi penolong dan pasangan yang sepadan. Tuhan membangun sebuah taman yang indah di Eden. Ia menempatkan Adam dan Hawa di sana. Maka mereka hidup bahagia di hadapan Tuhan dan menaati semua perintah yang diberikan Tuhan. Sampai pada suatu waktu ketika Hawa berjalan-jalan, ia melihat di tengah taman ada sebuah pohon istimewa. Wah, pohonnya istimewa sekali ya, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan telah melarang manusia memakan buahnya. Jadi pohon apa? Bukan pohon apel ya anak-anak ya. Ada tuh mungkin yang salah pengertian. Pohon apa yang diciptakan Tuhan di tengah-tengah taman? Pohon apel, bukan ya. Yaitu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, nama pohonnya itu. Nggak ada nama buahnya, enggak. Nah, jadi ada itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan melarang manusia untuk memakan buahnya. Apa yang akan terjadi? Kita lihat sama-sama yuk. Pada waktu itu datanglah iblis. Ular itu menggoda Hawa agar memakan buah pohon itu. Jadi ular mengatakan buah pohon itu akan memberikan hikmat dan pengetahuan sehingga ia bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Ular itu. Jadi kalau bahasa sehari-hari, lagi jalan-jalan nih Hawa nih di tengah taman, lagi jalan-jalan, tiba-tiba datanglah iblis menyerupai ular. Ya, iblis itu menyerupai ular. Ular itu datang menemui Hawa lalu berkata, "Hawa, sini. Kata Tuhanmu kan kau tidak boleh makan buah ya dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Kau boleh makannya. Kalau kau makan buahnya, kau akan tahu tentang pengetahuan, tentang hikmat, sehingga kau tahu yang baik dan yang jahat." Kata si ular. Nah, apa yang terjadi lagi? Kita lihat apakah Hawa tergoda? Mari kita lihat ya. Hawa sangat tergoda dan memakan buahnya. Wah, dia tergoda anak-anak. Wah, Hawa tergoda sekali makan buahnya. Lalu ia memberikan juga kepada Adam untuk dimakan. Hawa dan Adam telah melanggar perintah Tuhan. Inilah asal-usul manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Tuhan juga menghukum manusia dan mengutuk tanah. Apa saja hukuman Tuhan karena dosa manusia? Nanti kita perhatikan ya. Nah, ini gambarnya nih. Ini ada gambar manusia pada saat itu mereka ketika di Taman Eden. Nah, di mana mereka bisa berbicara dengan binatang. Mereka bisa dengan binatang-binatang rukun ya. Adam dan Hawanya. Nih, Taman Edennya. Taman Edennya indah sekali. Nah, ini ada Hawa digoda oleh ular. Ini pohon kehidupannya, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tiba-tiba ular muncul, bilang, "Hawa, kau boleh kalau kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, kau akan mendapat hikmat dan pengetahuan. Jadi kau tahu," katanya. Hawa terbujuk. Nih dia, tunggu sebentar ya. Hawa terbujuk. Nah, Hawa memberikan kepada Adam. Tuh, kepada Adam tadi. Adam, ini kata ular itu kita boleh memakan buahnya. Katanya, oh iya katanya. Akhirnya mereka berdua memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, lihat nih. Akhirnya setelah mereka mengetahui, mereka telanjang. Mereka telanjang anak-anak. Mereka jadi malu mereka ya. Mereka diusir Tuhan. Diusir oleh malaikat Tuhan dari Taman Eden. Mereka tidak boleh lagi ada di Taman Eden ya. Nah, tadi itu adalah gambaran tentang bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan menghukum apa saja hukuman karena dosa manusia. Nah, kita lihat ya, kita baca Kejadian 3
ayat 14 sampai 19. Nanti kalian bisa baca di rumah. Ini dirangkum sama buku paketnya ya. Ini adalah hukuman yang diberikan Tuhan kepada yang pertama, ular. Apa hukumannya kepada ular? Ular akan menjalar dengan perutnya dan makanannya adalah debu tanah. Dan itu akan menjadi musuh manusia. Itu adalah ular. Yang B, Hawa. Hawa itu kita perempuan ya, Mem April gitu ya, kalian yang perempuan-perempuan. Itu apa hukumannya? Susah payah waktu mengandung. Ya benar, waktu Mem April mengandung itu susah payah gitu ya. Dan kesakitan waktu melahirkan. Wah, itu rasanya sakit sekali. Nanti kalian bisa tanya kepada mama kalian yang perempuan-perempuan ya, pada saat melahirkan kalian anak-anak, kita sebagai anak itu rasanya sakit sekali. Pertaruhan adalah nyawa ya. Jadi kita harus bersyukur, harus berterima kasih kepada mama-mama kita karena mama-mama kita sudah mengandung dan melahirkan kita dengan baik ya. Yang C, Adam. Adam itu laki-laki, papa-papa ya. Nah, apa hukumannya buat papa-papa kepada Adam ya? Susah payah mencari rezeki. Kalian lihat papa-papa kita, papa-papa kalian pergi pagi, pulang malam untuk mencari rezeki, mencari berkat Tuhan gitu ya, untuk bekerja. Itulah hukumannya. Terus berpeluh mencari makanan. Mereka harus para Adam, para laki-laki harus pada saat mencari makan mereka harus berpeluh, artinya berkeringat sekali ya. Walaupun ruangan kerja papa-papa kalian di AC di kantor, tapi itu berpeluh itu artinya mereka harus mengumpulkan rupiah-rupiah untuk memberi makan keluarganya, anak-anaknya ya. Terus yang C, yang lagi kembali kepada debu tanah. Kita harus Adam dan Hawa itu harus matinya dengan harus di debu tanah, harus dikubur di tanah ya. Itulah hukuman yang diberikan Tuhan. Terus yang D-nya yang tanah. Karena tanah juga terlibat ya dalam dosanya manusia. Apa hukumannya, Mem? Menghasilkan semak dan rumput duri. Jadi tanah itu menghasilkan semak dan rumput duri. Inilah hukuman yang diberikan Tuhan kepada ular, Hawa, Adam dan tanah saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Nah, yang ketiga kita akan bahas alam tercemar dosa. Iya, kok bisa, Mem, alam tercemar dosa? Kita perhatikan ya sayangnya. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Demikian juga seluruh alam semesta tercemar dosa. Tidak ada lagi yang suci di dunia ini. Karena itu terjadilah hukuman dan kutuk Tuhan. Manusia bekerja keras untuk mencari rezeki, tetapi pekerjaannya tidak selalu berhasil. Kadang-kadang ada juga yang tidak berhasil ya pada saat manusia bekerja. Dari hari ke hari manusia terus bekerja keras untuk mencari makanan dan minumannya, mengolah dan alam semesta dan memeliharanya. Tetapi banyak bencana alam terjadi. Banjir, tanah longsor, angin badai, dan musibah lain. Tidak hanya mengorbankan binatang dan tumbuhan, tidak hanya merusak alam dan bumi ini, tapi juga mengorbankan jiwa manusia. Alam semesta sudah tercemar dosa dan memerlukan pengudusan kembali. Itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Agar terjadi pembaruan dan pemulihan alam semesta untuk kelangsungan hidup semua makhluk di bumi. Alam semesta memerlukan manusia untuk mengolah, tetapi lebih memerlukan pembaruan dari Tuhan sendiri. Jadi nggak cuma Adam dan Hawa dan binatang ular yang mendapat pembaruan gitu ya, tapi juga alam juga tercemar dosa gitu. Karena ulah manusia, kenapa yang mengolah alam ini adalah manusia. Makanya kita harus bersyukur dengan alam ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kalian memiliki tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah kalian, rawatlah dengan baik supaya di sekitar kalian terjadi keindahan, supaya indah ya. Oke. Nah, oke dong. Nah, sampai di sini dulu tentang penciptaan yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kita harus bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Oke? Nah, hari ini menjadi tugas kalian cuma satu kok. Kalian videokan, sebutkan urutan ciptaan Tuhan. Misalnya videonya seperti ini. Shalom, Mem, hari ini aku mau menyebutkan urutan kisah penciptaan Allah. Yang pertama, hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Kalian baru bercerita, intinya kalian menyebutkan kembali tentang hari penciptaan Tuhan ya.
Oke? Oke, ini saja yang menjadi tugas kalian. Biarlah kiranya kalian kita semua semakin mengerti bahwa Allah menciptakan isi dunia ini dengan sangat baik, dengan sangat sempurna. Jadi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus melestarikan ciptaan Tuhan dan kita harus bisa harus bisa mensyukuri segala ciptaan yang Tuhan berikan buat kita, melestarikannya dengan baik. Oke? Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Biarlah pembelajaran hari ini menolong kalian semakin mengerti tentang penciptaan Tuhan. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini kami diingatkan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan, apa yang Tuhan sudah ciptakan buat kami, manusia Tuhan, mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, itu semuanya sangat baik Tuhan, bahkan teramat baik. Ajar kami dari kecil untuk mengucap syukur, ajar kami dari kecil untuk selalu bisa mengolah, melestarikan alam ciptaan Tuhan dengan menjaga dan merawatnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah anak-anak-Mu sedari kecil mencintai alam ciptaan Tuhan ini, dan Tuhan biarlah mereka boleh selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Berikanlah mereka kecerdasan, kepintaran Tuhan, agar mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang boleh berbakti kepada orang tua mereka, anak yang dengar-dengaran akan orang tua mereka ya Tuhan. Berkatilah Tuhan mereka dalam kesehatan mereka ya Bapa. Berkati juga Tuhan kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi belajar, kiranya berkat dan sukacita daripada Allah melimpah dalam kehidupan kedua orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan selalu hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam dan ini Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.